Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman Nafia, mahasiswa informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang hukum dan etika profesi. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian-pengertian, yaitu hukum. Hukum adalah suatu aturan yang mengatur apa yang baik dan apa yang salah. Dia mengatur tingkah laku manusia. Dan ada etika. Etika adalah kebiasaan yang berupa pedoman tingkah laku. Selanjutnya ada profesi. Profesi bisa disebut sebagai masyarakat moral. Dia memiliki cita-cita dan nilai bersama. Ia juga memiliki tanggung jawab khusus melalui kode etik profesi. Selanjutnya ada etika profesi. Itu merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi secara profesional. Dan etika bagian dari filsafat. Ciri khasnya berupa ia menjelaskan pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan baru. Ini berupa kegiatan intelektual. Etika sebagai filsafat perlu dipisah antara etika dan moral. Etika adalah ilmu pengetahuan, dan moral ada objeknya. Etika menelaah tujuan hidup melalui kebenaran filosofis. Dalam menghadapi tantangan masa depan, ketika teknologi mengambil alih fungsi mental manusia, maka manusia memiliki banyak kerugian. Seharusnya teknologi hanyalah sebuah alat untuk membantu, bukannya sebagai prioritas. Dan ada yang namanya etika komputer, yaitu dampak penggunaan komputer terhadap kaitannya dengan penggunaan etis. Manusia harus mengambil keputusan yang tidak mengenakan antara hidup dengan moral baik dan hidup yang menarik. Teknologi melipat gandakan peluang untuk mendapatkan informasi. Dan pengertian pekerjaan dan profesi, di mana pekerjaan adalah hal yang dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan profesi sebagai bidang usaha berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman diperlukan. Profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya dengan benar. Profesionalisme memerlukan penguasaan ilmu, dan ada beberapa profesi di bidang TI. Kriteria pekerjaan disebut sebagai profesi melalui beberapa pengujian. Contohnya, staf operator tidak termasuk profesi jika tidak membutuhkan latar belakang, pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman tertentu. Kemudian ada pekerjaan di bidang TI standar pemerintah, yaitu sebagai peranata komputer, yaitu pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi. Kemudian membahas ke bagian ancaman dan kasus kejahatan elektronik. Pertama yaitu cybercrime atau kejahatan cyber, bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan komputer atau internet. Dia dibagi berdasarkan beberapa motif, di mana ada yang namanya cybercrime sebagai murni kriminal, ada juga yang mana cybercrime sebagai kejahatan yang samar-samar atau abu-abu. Ada juga cybercrime yang menyerang individu seperti cyberstalking atau penyebaran pornografi. Ada juga yang menyerang hak milik seperti mengakses komputer orang lain secara tidak sah. Ada juga cybercrime yang menyerang ke bagian pemerintahan. Menanggulanginya itu dengan mencegah kerusakan, mengamankan sistem, melakukan langkah-langkah tertentu, pengamanan data, dan lain sebagainya. Kemudian membahas tentang organisasi dan dalam kaitannya dalam profesi.
perlukan adanya pembentukan organisasi profesi yang bertujuan untuk memberikan kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Tugas pokok organisasi tersebut itu tentu saja mengatur anggotanya, membantu anggotanya, menentukan standar, membuat kebijakan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tertentu. Kode etik profesi adalah sekumpulan aturan tentang baik dan benar dalam sebuah profesi. Kemudian terdapat tanggung jawab moral bagi profesi, yaitu dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab jika lalai, dan bertanggung jawab jika membiarkan orang lain lalai. Kemudian profesi di bidang teknologi informasi ada beberapa, misalkan di bidang perangkat lunak ada sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Dan di bidang perangkat keras ada technical engineer, network engineer. Kemudian ada juga di bidang OS seperti EDB operator, sistem administrator, dan MIC director. Dan juga dalam pengembangan bisnis TI. TI sebagai profesi yaitu ilmunya digunakan untuk mengembangkan metodologi perangkat lunak, manajemen sumber daya, pengembangan kelompok kerja, dan komunikasi. Kemudian masuk ke pembahasan Undang-Undang Telekomunikasi dan IT. Terdapat beberapa terminologi seperti telekomunikasi yang berarti tanda informasi melalui sebuah isyarat, tulisan, atau gambar dan suara. Kemudian asas dan tujuannya mendukung dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, membangun masyarakat informasi melalui sistem telekomunikasi yang canggih, dan membahas tentang informasi elektronik, yaitu berupa informasi, dokumen, dan hasil cetak secara elektronik. Dia merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah ketika menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan dalam UU IT. Kemudian bahas ke bagian hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak atas pola pikir manusia dalam membuat atau menghasilkan produk berguna. Kemudian ada yang namanya hak cipta, yaitu hak penciptaan dalam lingkup ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Konsep perlindungan hak cipta yaitu otomatis telah diwujudkan hak eksklusif untuk perbanyak dan mengumumkan suatu ciptaan. Itu berlaku semasa hidup ditambah 50 tahun setelah meninggal, kecuali untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan hasil karya pengalih wujudan, yaitu 50 tahun sejak diumumkan. Dalam aktivitas sehari-hari, ada beberapa alasan dalam pelanggaran hak cipta, antara lain karena biasanya lebih murah dan juga menyalinnya mudah. Ada juga yang karena ingin mencoba sesuatu. Terus ada juga karena belum ada UU atau undang-undang yang tegas. Kurangnya juga kesadaran masyarakat. Upaya yang diperlukan untuk itu seperti perlunya dibangun sebuah budaya menghargai karya. Kemudian sepakat untuk memerangi pelanggaran tersebut, berusaha juga untuk sebisanya menggunakan versi gratisnya atau yang bisa disebut dengan aplikasi sumber terbuka. Kemudian pembahasan tentang pendirian bisnis di bidang teknologi informasi. Ada alasannya, yaitu seperti karena keluarga pengusaha, atau untuk belajar dari kesuksesan, atau dengan belajar dari kesuksesan orang lain, kerja sampingan atau coba-coba, dan atau ada juga yang karena terpaksa.
ada berbagai macam cara orang mulainya. Ada yang memulai dengan usaha sendiri, ada yang beli perusahaan, kerjasama, atau mengembangkan yang sudah ada. Dan dalam hal bisnis terdapat yang namanya perjanjian kerja, yaitu perjanjian yang mengikat pengusaha untuk membayar upah terhadap pekerjanya. Ada dua jenis, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Dan bagaimana caranya meningkatkan profesionalisme di bidang TI? Sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalitas dalam bidang TI, seperti masih banyak yang tidak menekuninya secara maksimal, konsepnya belum jelas, dan kemungkinan belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang TI. Perlu adanya penetapan standar dalam profesi bidang TI. Caranya adalah dengan sertifikasi. Sekian penjelasan beberapa materi tentang hukum dan etika profesi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.